Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Al-ayah. Surah Al-Hujurat al-ayah 10 hatta 11. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, serta saudara-saudaraku semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dalam Al-Hujurat ayat 10 sampai 11, dalam Al-Hujurat ayat 10 dan 11 terdapat perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 terdapat pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita orang-orang yang beriman adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Seperti dalam hadis Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim wala yadlimuhu wala yaslimuhu, atau kama qala. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Seperti diriwayatkan juga, kita orang-orang yang beriman itu seperti jasadil wahid, seperti satu anggota badan. Apabila terluka tangan kanan, maka akan ada mata yang senantiasa mengalirkan air matanya. Akan ada tangan kiri yang senantiasa membersihkan luka dari tangan kanan tersebut. Akan ada mulut yang senantiasa merintih kesakitan, ikut serta merasakan apa yang dirasakan oleh tangan kanan tersebut. Diriwayatkan juga, kita itu diibaratkan sebagai satu bangunan yang kokoh. Kemudian dalam lanjutan ayat tersebut terdapat perintah Allah, fa aslihu baina akhawaykum, fa aslihu, maka damaikanlah, baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, damaikanlah di antara saudara-saudara kalian yang berselisih. Apabila ada teman-teman kita maupun saudara-saudara kita yang sedang bertengkar, kita dianjurkan untuk memisah, melerai, hingga pada akhirnya rukun dan dapat hidup seperti biasa lagi, normal. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian dalam ayat selanjutnya, Al-Hujurat ayat 11, terdapat larangan Allah, la yaskhar. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengejek, memperolok-olok suatu kaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Kenapa? Dijelaskan lagi dalam ayat tersebut, asa ayyakunu khairam minhum, asa ayyakunu khairam minhum, karena boleh jadi kaum yang diperolok-olok
lebih baik daripada kita sebagai kaum yang memperolok-olok. Misal kita memperolok-olok kaum yang lain. Dan tak lupa ditujukan kepada perempuan. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan janganlah perempuan-perempuan memperolok-olok perempuan-perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun. Karena boleh jadi perempuan-perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada perempuan-perempuan yang berolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling mencela di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling memanggil bil alqab dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kita yang tadi layaskor, perintah yang pertama layaskor, jangan saling memperolok-olok. Karena misal kita memperolok-olok orang lain, kita tidak tahu bahwa bisa jadi bahkan atau itu sudah pasti orang-orang yang kita olok-olok itu memiliki amalan-amalan khusus. Saat kita tertidur, ia yang kita olok-olok bisa jadi atau bahkan pasti setiap malam dia terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis yang telah dipelajari di sekolah. Karena Allah yang maha mengetahui setiap individu, hanya Allah. Kemudian dalam ayat 11 tersebut Allah mengingatkan kita, wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, fa ulaika humud dhalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kita sebagai kita sebagai orang mukmin atau orang-orang yang beriman, kita itu adalah satu saudara. Kita adalah satu seperti bangunan yang kokoh, yang mengokohkan. Kemudian seperti satu anggota badan, saling melengkapi di antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh saling bertengkar, saling memperolok-olok, wala talmizu, dan saling mencelakai. Dan tak lupa wala tanabazu bil alqab, saling memberi gelar yang buruk. Dalam Al-Hujurat ayat selanjutnya juga disebutkan bagi mereka orang-orang yang menghibah dengan balasan ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau? Jadi kita itu diibaratkan seperti memakan bangkai teman kita yang kita ghibah yang sudah meninggal. Tentu saja kita jijik sebagai pemakan tersebut apabila memakan tersebut. Bahkan yang belum meninggal saja, kalau itu udah bahkan walaupun itu makanannya halal tapi sudah menjadi bangkai, kita tentu saja jijik. Apalagi itu yang haram, bahkan teman saudara kita yang sudah menjadi bangkai lalu kita memakan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang mukmin, kita harus saling damai satu sama lain, saling mengokohkan, menguatkan. Seperti misal sapu lidi, apabila dia sendiri, ia akan mudah untuk terpatahkan. Hanya itu dari saya, sedikit pesan dari saya. Bagi kalian yang menghafalkan Al-Quran, tetap semangat menghafalkan Al-Quran, karena bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran yaitu adalah ziyadah, dan bentuk kesetiaan kita terhadap Al-Quran adalah bermurojaah. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
Gede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter